Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar program inovatif bertajuk Retret Laskar Pandu Satria. Program ini merupakan solusi edukatif dan humanis untuk mengatasi kenakalan remaja. Di tahap pertama ada sebanyak 100 siswa yang mengikuti program Retret Laskar Pandu Satria. Program ini dirancang untuk mencetak generasi muda Sumsel yang tangguh, berintegritas dan siap memimpin masa depan. Program ini melibatkan berbagai pihak termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, TNI Polri, psikolog pendidikan, tokoh agama, kepala sekolah, guru bimbingan konseling, serta fasilitator profesional. Retret ini berbeda dari program serupa di Jawa Barat. Di Sumsel, kegiatan dilakukan di alam terbuka, memberikan suasana humanis yang mendukung pembelajaran lebih efektif. Nantinya justru dari pendidikan serupa seperti serupa retret ini atau pendidikan khusus di tempat-tempat khusus, bila perlu nanti kita ada pertukaran pelajar. Jangan sampai anak-anak kita wawasannya terkungkung. Berbit dengan pakaian taktikalnya, sama dengan saya masih membungkus plastik. Pemirsa, Retret Laskar Satria Pandu juga menjadi langkah inovatif Pemprov Sumatera Selatan dalam membina karakter generasi muda penerus bangsa. Ya, bagaimana agar program ini dapat berjalan efektif dalam mendidik anak-anak muda di Sumsel? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Pak Herman, selamat siang. Selamat siang. Baik, ini cerah sekali ya baru membuka retret di Sumatera Selatan nih untuk anak-anak muda di sana. Pak Herman, mungkin boleh dijelaskan dari 100 peserta yang ikut di retret kali ini, sebetulnya penjaringannya seperti apa, kriteria anak-anak seperti apa yang diikut sertakan, Pak? Ya, kita bicara pembangunan karakter ini kan bicara kebutuhan. Bahwa sejak di periode saya pertama menjadi gubernur, kita sudah mulai ini, tapi dulu dalam kelas. Jadi kita minta ada muatan lokal yang memberikan edukasi tentang pembangunan karakter atau karakter building. Tapi sekarang dengan kondisi yang sudah semakin canggih dunia ini, termasuk keterbukaan, internet dan lain sebagainya, tantangan di lapangan juga semakin banyak, Mbak. Jadi yang judol misalnya, istilah anak-anak sekarang narkoboy misalnya, atau balap liar, melawan orang tua. Ini jangan sampai menjadi sebuah kelaziman atau dianggap ini pantas atau dianggap biasa-biasa saja. Maka saya ambil sikap ini melalui bupati, wali kota dan dinas pendidikan. Ayo kita rekrut yang seleksinya betul-betul yang objektif. Siapa sih yang butuh dibina? Tapi ini juga harus persetujuan orang tua. Maka untuk tahap awal ini kita batasi dulu 100. Pola pendidikan yang sangat komprehensif ini. Jadi unsur TNI Polri ada, dari kejaksaan ada, dari Kementerian HAM ada, juga termasuk olahraga. Jadi disiplin dan psikologi juga, bukan hanya fisik maksud saya disiplin tadi, tapi psikologi juga ini ada kurikulumnya juga yang diberikan oleh para psikolog. Itu, Mbak. Oke, nah Pak Herman, rencananya retret gelombang pertama ini akan diadain berapa hari dan fokusnya nanti seperti apa pembinaannya di sana, Pak? Ini yang ada kan target kita 10 hari pertama ini, tapi setiap hari day to day kita harus pantau perkembangannya apa. Kita ingin jika ini sukses, kita akan buat gelombang yang lebih besar lagi, dan kita sudah merasa tepat di sini. Jadi kita adakan di bumi perkemahan Pramuka, alamnya terbuka, tapi yang tempat tertutup, tempat mereka menerima pelajaran-pelajaran itu ada tempatnya juga, dan ini sangat representatif untuk pendidikan siswa. Jadi ada unsur kepanduannya juga di sini.
Jadi pramuka juga punya andil dan yang paling jelas partisipasi orang tua. Jadi orang tua yang sadar bahwa anaknya butuh digembleng secara khusus, tapi dengan tetap mengacu pada aturan dan koridor yang ada. Bahkan ini saya sudah sampaikan langsung dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, dan beliau sangat mendukung ini. Jadi ini karena ada unsur kepanduannya. Ya. Itu Mbak. Oke, tadi sudah disinggung soal respon atau peran dari orang tua ya. Pak Herman, di gelombang pertama ini mungkin tadi sempat bertemu nggak dengan orang tua siswa, respon mereka seperti apa? Atau justru malah banyak yang ingin anaknya ikut pelatihan atau retret ini Pak? Antusias Mbak, sangat antusias. Jadi banyak orang tua tadi yang antri untuk anaknya. Tadi ada yang maksa, bahkan ada anak 2 orang yang diantara orang tuanya yang mau dipaksa masuk di kelas ini. Tentu nggak bisa, karena ini kita meskipun ini pendidikannya 2 versi, alam dan kelas, nggak bisa kita langgar sistem administrasi yang sudah ditentukan. Jadi ini kita buat panitia khusus dan melibatkan semua unsur Forkompinda di sini, termasuk BNN. Jadi Badan Narkotika pun kita libatkan di sini. Itu Mbak. Oke, jadi melibatkan banyak stakeholder dan juga respon orang tua sangat positif ya Pak Herman adanya retret ini. Yang membedakan nih Pak Herman dari mungkin pendidikan yang sama di daerah-daerah lain tuh apa sih Pak di Sumsel? Oh, pertama ini adalah pendidikan yang memang pada hakikatnya seluruh kita warga Indonesia ini pernah mengenyam pramuka. Tapi pendalaman kepramukaan itu kadang tidak maksimal. Maka di waktu ini dengan ditambah kurikulum-kurikulum yang sudah ditentukan, utamanya kedisiplinan dan hadirnya para psikolog, ini bisa membuat anak-anak ini lepas dari beban masa lalunya. Makanya disebut retret, sehingga dia bukan diasingkan, tapi dia dikumpulkan dengan teman-teman yang berbeda asal dari 17 kabupaten kota ini, agar mereka tidak seperti katak dalam tempurung, bahwa ini butuh momentum. Jadi istilah saya ini Mbak, seperti tarian selamat datang itu Mbak. Kalau di Bali ada pendet, kalau di Sumsel ini ada tari gending Sriwijaya, tari tanggai, ada tari topeng di Betawi, ada jaipong di Jawa Barat. Tarian ini tentu akan cocok ditarikan kalau tamunya sudah datang. Jadi kalau tamunya belum datang, nggak tepat momennya. Jadi inilah kenapa Sumsel baru hari ini, karena di saat ini yang sudah tepat kita rasakan untuk memulai ini. Dan kita tidak bicara perbedaan dengan tempat lain, yang kita ambil adalah persamaan. Persamaannya satu tujuan. Tujuan kita pasti sama dengan seluruh pemimpin yang ada di Republik ini, pasti tujuannya sama. Ingin anak-anak ini, anak-anak yang siap untuk berkompetisi di masa mereka menjadi usia produktif nanti, yakni di Indonesia Emas 2045. Mereka tidak boleh hanya pintar tapi tidak punya keberanian. Tapi berani tanpa modal ilmu pengetahuan juga akan menjadi kesia-siaan. Inilah yang membuat kita secara naluri sebagai orang tua ini ingin mempersiapkan anak-anak kita agar menjadi anak yang sukses di masa yang akan datang. Jangan menjadi beban bangsa. Itu Mbak. Oke. Ya Pak Herman, terakhir untuk program ini bagaimana nanti mekanisme evaluasinya, mengukur tolak ukur berhasil atau tidaknya, karena kan akan terus berlangsung ya di gelombang-gelombang selanjutnya. Bagaimana Pak Herman? Parameter sukses atau tidaknya ini pasca mereka mengikuti LPS ini, lapas. Bukan lapas, Laskar Pandu Satria. Kadang-kadang disebut lapas juga, tapi ini lapas dalam arti kata positif. Tidak salah, tidak masalah. Evaluasinya pasca mereka tamat dari Laskar Pandu Satria ini, tentu pertama yang akan menilainya orang tua mereka sendiri.
Kadang mereka bermasalah di dalam internal keluarga, juga bermasalah di luar. Kedua, para guru. Dan nanti secara periodik kita juga akan terus pantau perkembangan anak-anak ini, karena ini menjadi tanggung jawab moral bagi kita yang sudah menjadikan mereka anak didik, katakan, meskipun ini sudah kesepakatan bersama. Jadi pihak sekolah, orang tua, dan panitia Laskar Pandu Satria ini. Dan untuk diketahui juga bahwa kita punya minat nanti, Pak, Mbak, kalau sudah ini sukses, kita ingin sejenis pertukaran pelajar atau pengalaman antar siswa yang serupa. Mungkin di provinsi A atau provinsi B yang ada pendidikan serupa, kita akan adakan tukar-menukar siswa. Jadi mungkin yang di sana ke sini, dari sini ke sana, untuk menambah ilmu pengetahuannya. Itu, Mbak. Baik, semoga dengan adanya program ini dapat menjadikan pribadi anak-anak muda lebih baik menuju generasi emas 2045 ke depan ya Pak Herman. Terima kasih Pak Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan, atas informasinya pada siang ini. Selamat kembali bertugas Pak Herman. Terima kasih Pak Gubernur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.